Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adalah anugerah yang tak terhingga apabila saat ini kita masih boleh bersama di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, biasanya apa yang mengisi hati seseorang, itu pula yang selalu dia bicarakan, dia pikirkan. Contohnya ketika seseorang mau menghadapi satu pekerjaan yang sebelumnya belum pernah dilakukan, situasi itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Oleh karena itu, apa yang menggerakkan kehidupan kita? Paulus berkata dalam renungan hari ini demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Saudara-saudara, inilah ajakan yang sangat relevan pada masa kini, di tengah banyaknya pemahaman dan pemaknaan akan hidup. Apa yang menggerakkan kehidupanmu? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Karena ada orang yang digerakkan oleh rasa bersalah, menghabiskan waktu dan hidup hanya dalam penyesalan dan rasa malu. Orang-orang yang digerakkan oleh rasa bersalah, dimanipulasi oleh ingatan-ingatan masa lalu menghukum diri. Ada orang yang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan, yang selalu mempertahankan pengalaman rasa sakit hati, akibatnya melukai diri sendiri. Sementara ada orang yang digerakkan oleh rasa takut, mungkin karena kegagalan masa lalu, akibatnya adalah traumatis. Ada juga orang yang digerakkan oleh materialistis, keinginannya hanya untuk memiliki, akibatnya jiwa jadi rakus dan tidak pernah terpenuhi. Sementara ada orang yang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan, ingin dipuja, dihargai, akibatnya seluruh kehidupan ditentukan oleh orang lain. Saudara-saudara, dan saat ini firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup orang percaya harus digerakkan oleh ucapan syukur, karena rasa syukur akan menuntun orang kepada kebenaran, di mana segala sesuatu dipahami sebagai anugerah, baik suka atau duka, baik pengalaman masa lalu atau rasa sakit hati. Semuanya ini akan memampukan seseorang melihat secara jernih kehidupan. Setiap orang yang dalam ucapan syukur melihat masa lalu adalah proses pembelajaran, walau sepahit apapun. Dengan demikian, dia akan dikuatkan untuk menerima apapun masa depan. Menyesali masa lalu dengan mempersalahkan diri akan menghambat produktivitas ke depan. Setiap orang yang mengharapkan pujian dan pengakuan, pada akhirnya bisa menerima kekecewaan. Karena bagaimanapun, tidak semua apa yang kita lakukan dapat menyenangkan orang. Saudara-saudara, itulah sebabnya renungan ini mengarahkan setiap orang dalam melakukan segala sesuatu, baik perkataan dan perbuatan, harus didasari oleh iman kepada Yesus. Kata-kata, ucapan harus menjadi kesaksian akan segala perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dalam arti setiap ucapan yang keluar dari mulut akan selalu memberi kebaikan dan harapan. Dengan kata kita membimbing, mengajak, mendorong, memberi semangat dan harapan. Dengan perbuatan kita memberi contoh dan teladan untuk mendorong orang lain juga ikut berbuat. Karena itu Yesus yang adalah guru agung menjadi inspirasi bagi setiap orang dalam perkataan dan perbuatan. Melalui firman yang kita baca dan kita dengar, bagaimana setiap kata-kata yang diucapkan Yesus selalu memberi kelegaan,
memberi kesembuhan, serta memulihkan. Semua yang dilakukan oleh Yesus semuanya mengarah kepada bagaimana mewujudkan cinta kasih Tuhan yang besar. Saudara-saudara, secara khusus agar segala sesuatu yang kita lakukan harus di dalam nama Yesus, itu artinya kita melakukannya bersama Yesus. Ketika semua yang dilakukan di dalam Yesus, di sana ada damai, sejahtera, dan sukacita. Ada kebenaran yang sejati, ada kasih yang tulus. Karena apa yang dilakukan bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Maka dengan demikian, di mana ada kasih Kristus, di situ pasti ada kedamaian dan kebaikan. Lakukanlah. Amin.